Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tidak ikut campur, Long Hao Shen malah diam-diam kembali ke lokasi di mana dia telah meninggalkan rekan-rekannya sebelumnya. Setelah beberapa kata penjelasan, dia kembali sekali lagi ke puncak pohon besar ini. Tanpa perlu mengatakan apa-apa, dia mentransmisikan niatnya ke Yating, yang dengan ringan melantunkan mantra terus-menerus, menyebarkan riak emas lembut ke seluruh tubuh Long Hao Shen. Ini adalah keterampilan yang tidak mampu digunakan Long Hao Shen, teknik pemulihan hebat, mantra penyembuhan murni. Dan bisa menggunakannya tidak diperlukan karena selama Yating memiliki kemampuan ini, dia juga akan mendapatkannya. Mengacungkan jempolnya, tubuh Long Hao Shen melintas saat dia akhirnya melompat dari pohon. Dengan kemunculan tiba-tiba dari pihak lain, gorila kokoh dan iblis muda itu sama-sama menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, secercah emas tiba di tubuh gorila. Itulah justru pemulihan hebat yang dilemparkan dengan bantuan Yating. Seringkali, tindakan akan jauh lebih penting daripada kata-kata. Long Hao Shen tidak tahu apakah gorila itu mengerti bahasanya, tetapi dia bisa menggunakan tindakan untuk dengan mudah memberitahu statusnya sebagai sekutu atau musuh. Pemulihan hebat diluncurkan di gorila, segera menyembuhkan luka di lengannya dengan kecepatan tinggi. Elemen cahaya yang hangat dan murni segera meredakan tampilan agresif gorila terhadap Long Hao Shen sebagian besar, yang segera tampak jauh lebih lembut. Sementara itu, Long Hao Shen melancarkan serangan cepat ke arah iblis muda itu, meninggalkan punggungnya terbuka ke gorila. Melalui bahasa tubuh, kepercayaan dirinya terhadap gorila itu diekspresikan. Dia percaya bahwa binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaga tungku spiritual surga ilusi akan diberkati dengan kecerdasan. Setidaknya, akan mengerti bahwa dia memberikan bantuannya. Dengan raungan rendah, iblis muda itu melepaskan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyapu Long Hao Shen. Kerut dihasilkan di aliran udara yang bersinar, tetapi Long Hao Shen tidak mundur sedikit pun, melintasi pedangnya dan menggunakan pertahanan ilahi. Dan dengan suara renyah dan secercah emas, Long Hao Shen melawan harapan didorong mundur, tetapi dari sini, ia harus merasakan kekuatan lawan, puncak langkah ke-6. Serangan ini sudah mendekati kekuatan 10.000 unit energi spiritual. Namun, ini tidak berarti banyak bagi Long Hao Shen. Kesenjangan energi spiritual dapat dibuat dengan ketangkasannya. Pedang dilepaskan dengan cahaya terang, dan Long Hao Shen dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tiba-tiba mengirimkan kekuatan dari kakinya, dia didorong ke arah iblis muda itu seperti anak panah. Di tangan kanannya pedang Blue Rain, Hibiscus of Light berbentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke lawan. Itu adalah serangan Demon Whipping Flash. Namun, iblis muda tidak mundur sedikit pun, menyapu pedang api biru secara vertikal. Hamparan sinar biru yang luas segera bentrok melawan Demon Whipping Flash, tiba-tiba dengan gesit memblokir semua serangan yang tiba padanya. Yaitu, peralatan yang mulia. Pedang api biru itu setidaknya adalah peralatan di tingkat agung. Pengalaman pertempuran iblis muda jelas berlimpah, pada saat yang sama ia memblokir serangan Long Hao Shen, sayap di punggungnya menyebar dan energi spiritual yang tebal langsung meledak dari punggungnya. Segera, salinan identik dari tubuhnya sendiri keluar sebagai kecemerlangan, langsung bergegas ke Long Hao Shen. Kecemerlangan ini bersinar dengan api biru yang kuat, dan dalam sekejap peluncurannya, suhu di sekitarnya meningkat secara tiba-tiba, dan semua tanaman di dekatnya terbakar. Dengan mendengus dingin, Long Hao Shen terus maju, tetapi memulihkan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, cahaya terang yang mencolok terakumulasi di sekitar pedang Bright Discipline, menutupinya sepenuhnya dengan kilatan emas. Itu bertemu kilau biru hijau itu dan hanya butuh sekejap untuk membaginya menjadi dua, mengalir melewati kedua sisi tubuhnya. Segera, Long Hao Shen meletus dengan cahaya keemasan, dan sayap emas di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba mengepak, mendorongnya ke depan. Karena kecepatan ledakannya, dia tampak ilusi di udara. Saat Long Hao Shen menerobos serangan klon bayangan, iblis muda akhirnya terlihat agak hingar-bingar. Namun, dia tidak akan semudah itu untuk dihadapi.
Dengan raungan marah, pedang api biru juga terangkat, bertujuan untuk menyambut serangan Long Hao Shen. Namun, gerakan menyodorkan ini tidak bertujuan untuk memblokir serangan dari pedang Bright Discipline, melainkan ditujukan langsung untuk membunuh lawan. Pedang api biru panjangnya hampir 2 meter, sedangkan pedang disiplin cerah Long Hao Shen bahkan tidak mencapai 1 meter dan sepertiga. Mengeksekusi gerakan menyodorkan yang sama, jelas bahwa Long Hao Shen akan kalah. Iblis muda ini memahami hal ini dengan sempurna, dan memilih dengan bijak bahkan dalam situasi di mana dia berada di bawah banyak tekanan. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia jelas merasakan bahaya besar dalam serangan Asura tajam yang baru saja dirilis Long Hao Shen. Dan di atas itu, kombinasi kecepatan Long Hao Shen, serangan Asura dan dorongan Asura begitu cepat sehingga dia tidak bisa bertindak sebaliknya. Jika Long Hao Shen menghindar, serangannya akan melemah, tetapi jika dia tidak melakukannya, pedang api biru pasti akan menembus tubuhnya. Mempertimbangkan kultivasi iblis muda ini dan senjatanya dari tingkat glorious, ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh armornya. Namun, resolusi untuk membunuh musuh di mata Long Hao Shen tidak melemah sama sekali. Saat dia bergegas ke depan, jari-jari kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah arah, seolah-olah kehilangan kendali atas pusat gravitasinya. Itu mengubah serangan depan aslinya menjadi serangan dari samping. Perubahan sederhana ini memungkinkannya untuk melewati dorongan pedang api biru. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana dilakukan pada waktu yang paling penting. Berkat itu, pedang api biru hanya menyentuh armor suci, menyebabkan gesekan di atasnya sambil menghasilkan serangkaian suara yang menusuk telinga. Karena penyimpangan lintasannya, target serangan, yang awalnya ditujukan ke dada musuh, berubah. Bahu kiri iblis muda itu tertusuk, dan esensi cahaya yang intens berubah menjadi energi yang sangat tajam, langsung mengebor ke dalam tubuh lawan. Iblis muda itu menjerit keras, dan segera setelah itu, serangkaian ledakan keras meletus di bahu kirinya, menciptakan lubang berdarah seukuran kepala manusia. Iblis itu mengambil kesempatannya untuk tersandung kembali, mengepakkan sayap di punggungnya untuk melarikan diri sambil menempel di dekat tanah. Ledakan di bahunya tidak dipicu oleh Long Hao Shen sendiri, tetapi reaksi dari energi spiritual elemen api dan kegelapan di tubuhnya. Alasannya sederhana, ketika serangan Asura Long Hao Shen menembus tubuhnya, itu menghasilkan ledakan energi spiritual yang intens yang tidak dapat dilawan oleh saluran energinya. Meskipun itu hanya mengarah ke tengah bahunya, jika terus tidak terkendali untuk menghancurkannya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, iblis muda ini mengambil tindakan cepat, menyebabkan ledakan energi spiritualnya sendiri pada saat yang genting, dipicu oleh energi spiritual tajam yang dilepaskan dari dorongan Asura. Ini menghasilkan luka yang sangat besar yang berdarah deras, tetapi untuk saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk merespons, atau setidaknya melarikan diri. Bahkan jika tungku spiritual sangat berharga, tetapi nyawa lebih berharga. Long Hao Shen tidak mengejarnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Serangan dan dorongan Asuranya, sekilas tampak seperti kombinasi dari jenis yang paling sederhana, tetapi itu menghasilkan serangan paling kuat yang dia mampu saat ini. Serangan Asura dan dorongan Asura sudah cukup untuk menghabiskan setengah dari energi spiritualnya. Terlepas dari seberapa bagus bakatnya, dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelah digunakan. Setidaknya untuk menstabilkan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dengan mengandalkan skill pemulih Aesen Yating mentransmisikan beberapa energi spiritual unsur cahaya murni ke dalam tubuhnya. Dapat dilihat bahwa peri kecil yang cantik ini mengambang di belakangnya, merentangkan tangannya ke depan, dan menghasilkan cahaya berkilau yang menyinari punggung Long Hao Shen. Alasan mengapa Long Hao Shen memutuskan untuk bertemu langsung dengannya adalah karena setelah melihat dengan cermat pertarungan sebelumnya, dia datang untuk menentukan bahwa iblis muda ini memiliki kekuatan yang cukup besar, mencapai puncak langkah ke-6. Jika ini adalah pertempuran normal, Long Hao Shen tidak akan bisa menang dengan mudah, karena lawannya tidak hanya berada di puncak langkah ke-6. Untuk menjadi perwakilan klan iblis di surga ilusi,
posisinya dalam klan iblis jelas tinggi. Dia pasti tidak bisa dianggap sebagai iblis biasa. Jika dia menghadapi lawan secara langsung, Long Hao Shen tidak memiliki jaminan untuk menang. Namun, itu benar-benar berbeda dengan penggunaan serangan Asura dan dorongan Asura secara berturut-turut. Dengan kemunculan Long Hao Shen yang tiba-tiba, dalam kombinasi dengan penggunaan yang berdekatan dari serangannya yang paling kuat tanpa jeda, lawan pasti akan terkejut. Dan benar saja, pertarungan diselesaikan dalam satu pukulan yang segera melukai lawan dengan serius. Pada saat ini, iblis muda itu merasa sangat tertekan. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Long Hao Shen mencapai itu. Serangan bayangannya bisa dianggap sebagai kemampuan yang kuat, menggabungkan serangan dan pertahanan sekaligus, tetapi segera dipatahkan oleh serangan Asura. Dan tepat setelah itu, dorongan Asura hampir mencegah bahkan pelariannya. Dengan tambahan kecepatan reaksi cepat Long Hao Shen, hanya butuh sedikit untuk melukainya sedemikian rupa. Dia sudah berada di batas mentalnya, tetapi masih tetap berkepala dingin. Setelah luka yang begitu serius, prioritasnya adalah melarikan diri. Selama dia tetap hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali. Iblis muda hendak menyembunyikan dirinya di hutan, ketika dia tiba-tiba merasakan pembunuhan hebat yang berfokus padanya, tepat sebelum bola cahaya cemerlang yang sangat besar menabraknya. Serangan ini datang sangat tiba-tiba, dan sangat kuat. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, iblis muda meletus dengan segala potensinya, dan sepasang sayap di punggungnya membentang hingga batasnya. Mengandalkan gaya pendorong udara untuk bergegas maju, kaki kanan mengetuk bola cahaya itu, meminjam kekuatannya untuk melompat ke samping. Dengan ledakan keras, bola cahaya jatuh ke tanah, tetapi tubuh iblis muda yang terbang miring itu menggigil hebat, dan langsung kehilangan semua sensasi di kaki kanannya. Apakah skill kehancuran dari senjata bola energi dikombinasikan dengan desir cahaya begitu mudah untuk dilawan? Dan yang lebih penting, oleh iblis yang sudah terluka parah. Cahaya perak yang intens datang menabraknya dengan ledakan keras, dan kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengatupkan giginya erat-erat, dia dengan berani melambaikan pedang api biru, sambil menyemburkan seteguk darah hitam ke pedang. Api biru yang mengelilingi pedang segera menyala dengan berkilau, dan dengan paksa menembus pancaran keperakan itu, tetapi tubuhnya sudah dipaksa untuk jatuh ke tanah. Saya tidak bisa berhenti sekarang, atau aku pasti akan mati. Iblis muda saat ini hanya memiliki satu pikiran ini yang benar-benar memenuhi pikirannya. Dia berjuang untuk menegakkan tubuh lagi, memukul tanah dengan kekuatan penuh dengan kaki kirinya dan mendorong tubuhnya sendiri ke arah lain. Sosoknya hampir melengkung, sementara sayap di punggungnya mengepak dengan kekuatan penuh. Energi spiritual di tubuhnya berkumpul dengan panik di ujung sayapnya. Karena kekuatan berlebihan yang dia gunakan, darah menyembur deras dari luka besar di bahunya. Namun, saat ini, dia tidak mampu menghadapi tekanan sebanyak ini. Puff! Terbang di udara, iblis muda menyemburkan seteguk darah hitam lagi, dan perubahan terjadi di tubuhnya. Otot-ototnya langsung membengkak, dan luka di bahunya tiba-tiba sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dirinya yang aktif dan agresif kembali diremajakan lebih jauh, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Ini adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar, mantra iblis yang terikat darah. Tengkorak api besar dengan berani melesat saat ini. Serangan ini telah disimpan untuk waktu yang lama mengumpulkan hampir 4.000 unit energi spiritual. Dan targetnya adalah iblis muda. Ledakan yang menusuk telinga mengguncang seluruh surga ilusi, dan bahkan semua anggota pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-21 sangat terkejut dengan adegan berikut. Iblis muda itu tiba-tiba secara paksa menerobos kutukan api Lin Xin menggunakan pengumpulan momentum, tanpa kehilangan kecepatan apapun, dan terbang ke arah tertentu. Mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar dapat langsung memobilisasi semua kemampuan tersembunyi pengguna, tetapi seseorang harus membayar dengan vitalitas hidup dan kekuatan jiwa sebagai harga untuk sementara memiliki kekuatan yang tangguh. Dalam keadaan terluka parah ini dan saat menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, iblis muda tidak bisa menunjukkan keraguan lagi. Untuk bertahan hidup,
dia lebih suka menderita efek samping yang mengerikan dari mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Faktanya, setiap kali kemampuan ini digunakan, setidaknya 3 tahun akan dibutuhkan bagi pengguna untuk memulihkan vitalitasnya. Dan mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar ini hanya dapat digunakan oleh 72 Dewa Iblis dan garis keturunan langsung mereka. Ini adalah pengungkapan yang jelas tentang status Iblis Muda ini. Sebuah kilatan dihasilkan oleh sosok emas yang berdiri di satu-satunya jalannya yang melarikan diri, penuh kehormatan, meluncurkan perisai suci dan pertahanan ilahi. Sementara itu, 2 tangisan naga yang bergema-bergema di belakang Iblis Muda. Pedang api birunya terangkat ke atas, tetapi kekuatan yang luar biasa tampaknya memaksanya untuk berbalik. Tubuhnya yang besar menabrak perisai Han Yu. Bang! Meskipun dia menggunakan penghalang ilahi, Han Yu masih dikirim terbang oleh tabrakan itu. Sementara itu, 2 naga mini biru dan emas yang terbentuk dari energi dengan keras menghantam Iblis Muda itu. Diiringi dengan suara menyeruput yang menyedihkan, mata Iblis Muda itu dipenuhi dengan keputusasaan, dan tepat pada saat ini, energi spiritualnya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa diduga menembus ambang batas 10.000 unit mana tepat pada saat genting ini. Secara kasat mata, kultivasi aslinya tidak sesederhana hanya mencapai puncak langkah ke-6. Sebenarnya, dia telah dengan cermat menekan energi spiritualnya sendiri untuk datang ke sini. Namun, tepat pada saat dia ingin melepaskan diri dari ikatan naga ganda, dan energi spiritualnya naik melewati 10.000, kekuatan yang sangat mengesankan tiba-tiba dibebaskan di surga ilusi. Segera setelah itu, sosok besar tiba-tiba muncul dari langit, menabrak tubuhnya dengan keras. Gemuruh, tubuh Iblis Muda dihancurkan ke tanah, dan serangkaian serangan panik menghantam tubuhnya. Suara keras tulangnya disertai dengan semburan darahnya yang memercik kemana-mana. Sosok yang muncul tiba-tiba itu persis seperti gorila yang pernah bertarung dengan Iblis Muda sebelumnya, hanya saja perubahan yang mencengangkan telah muncul bersamanya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di antara awan bercahaya yang mengambang di udara, sejumlah besar awan berwarna kuning tersedot ke dalam tubuhnya. Dirinya yang awalnya sangat kuat tumbuh pada tingkat yang mencengangkan, dalam sekejap mata mencapai ketinggian 10 meter. Segera, semua suara yang bisa didengar dari Iblis Muda di bawahnya menghilang secara bertahap. Long Hao Shen dan rekan-rekannya menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak membutuhkan intervensi mereka lagi. Sebelumnya, Iblis Muda telah ditangkap oleh kemampuan tarik tungku spiritual suci Long Hao Shen, dan karena dia tidak bisa langsung menyerang Han Yu, dia menjadi korban skill naga kembar. Dan ketika Iblis Muda itu tampaknya tidak dapat berjuang bebas, segel yang diletakkan di tubuhnya rusak, dan peningkatan energi spiritualnya yang tiba-tiba telah menyebabkan kemarahan tiba-tiba dari gorila itu. Di antara yang lain di sekitar Long Hao Shen, Lin Xin menatap Long Hao Shen dengan penuh arti, melihat tungku spiritual putih yang mengambang di dekatnya. Long Hao Shen dengan ringan menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kepada yang lain untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Membunuh Iblis Muda itu adalah satu hal, tetapi mendapatkan tungku spiritual adalah hal lain. Dengan gorila yang baru saja tumbuh ke tingkat seperti itu, mereka tidak mungkin bisa menahannya, jadi mengambil tungku roh jelas bukan ide yang baik. Han Yu berkata dengan rendah, sepertinya iblis ini telah menekan kultivasinya sendiri sebelum datang ke sini. Itu karena dia menantang aturan surga ilusi sehingga perubahan ini dihasilkan. Gorila setidaknya telah menembus ke langkah ke-8. Petik 2. Long Hao Shen menjawab, itu adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Saya khawatir iblis ini sebenarnya adalah salah satu penerus Dewa Iblis keempat, Dewa Iblis Kematian Samigina. Saya tidak berharap kita akhirnya membuang tembakan sebesar itu dengan mudah. Lin Xin mengungkapkan ekspresi penyesalan, sayang sekali kami bukan orang-orang yang melakukan pukulan terakhir. Jika saya tidak salah, membunuh penerus Dewa Iblis harus memberikan hadiah setidaknya 100.000 poin kontribusi. Wang Yuan bereaksi cepat, bersainglah dengan situasinya. Jika kita dapat memperoleh bahkan satu tungku spiritual, 100.000 poin kontribusi bahkan tidak akan dapat dibandingkan. Kapten, gorila itu tidak akan mudah ditangani. Haruskah kita mundur? Mudah ditangani.
Haruskah kita